Ini yang istimewa dari Altis. Oke, balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Nah, sebelumnya sorry karena gue sebelumnya udah jarang upload ya, karena ya kehabisan konten ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi kali ini di depan gue ini ada Toyota All New Corolla Altis tahun 2008 yang pre-facelift. Nah, ini adalah yang tipe J manual dan FDI aja. Tipe J cuma ada tipe manual ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lihat dari depan ya. Untuk di depan sini, dia headlamp sudah kristal multi reflektor, tapi ini masih bolam semua ya. Dan ini ciri khasnya All New Altis nih. Ini semua tipe dapat. Ini dia dapat list chrome kayak Alis gitu. Lanjut ke bawah, karena dia tipe J, dia nggak ada fog lamp. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini untuk grillnya seperti ini. Ada 3 kisi-kisi, yang paling atas ini chrome dan 2 ini hitam ya, hitam plastik. Karena dia tipe J, di sini juga ikutan hitam ya. Karena kalau seingat gue yang tipe G sama tipe V dia sininya chrome. Oke, lanjut. Di sebelah sana juga ini sama ya. Oke, di bawah ini dia ada kisi buat radiator. Ini ada 3 bilah. Oke, gitu aja untuk depannya. Sekarang kita bakal lanjut ke sebelah samping. Nah, kita lihat di fender. Di sini ada tulisan VVTi. Oh ya, nanti untuk mesin bakal gue jelasin. Ini mesinnya beda ya sama yang brand new. Oke, lanjut ke sini ada ban. Ini bannya menggunakan Bridgestone. Tipenya adalah Bridgestone Turanza. Ukurannya 205 55 R16. Jadi dia menggunakan pelek 16 inci dan juga peleknya sudah model velg alloy, tapi warnanya masih gunmetal biasa ya. Dan ini dia sudah cakram. Oke. Dan BTW dia juga sudah ABS. Oke, lanjut ke samping. Untuk kaca spion dia sudah ada lampu sen di sini. Cuman dia masih manual retract karena dia tipe J. Electric retract hanya ada di tipe G dan tipe V. Lanjut ke sini, dia ada side body molding tuh di samping tuh. Nah, itu warnanya hitam sewarna body. Dan kita lanjut ke handle. Handle-nya dia sewarna body ya, karena dia tipe J. Oke, kita masuk. Model tarik ya handle-nya. Nah, ini dia untuk pintunya. Di sini door trim-nya dia menggunakan bahan soft touch berwarna abu-abu, dan di sini ini plastik ya, warnanya beige. Dan di sini ini juga ada bludru, tapi warnanya juga beige. Dan di sini untuk kisi power window ya, sudah auto tapi hanya di pengemudi, auto buka dan juga tutup. Dan di sini untuk handle, karena dia tipe J, dia handle-nya masih sewarna sama door trim ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini yang istimewa dari Altis. Karena Altis ini cup holder-nya dia banyak. Ini ada satu. Ini di sisipin satu lagi bisa nih di sini. Dan ini ada satu di sini. Oke, itu istimewa dia di cup holder. Cuman dia nggak ada door pocket buat nyimpen buat nyimpen majalah atau surat penting, itu nggak ada. Lanjut sini ada speaker. Oke, kita lanjut ke kursi. Untuk kursi dia sudah di retrim ya. Nih, kalau aslinya dia tuh warnanya juga sama kayak gini, cuman dia aslinya masih kain. Oke, lanjut ke sini dia ada untuk recline, masih manual biasa, dan ini untuk seat height adjuster, dan juga ada untuk sliding di sini ya, seperti pada umumnya lah ya. Oke, lanjut ke sini. Untuk isi AC dia seperti ini standar, dan di sini dia ada untuk mirror ya. Tadi yang gue bilang karena dia masih dia tipe J, jadi dia masih manual. Sini ada 2 dummy tombol, dan ini untuk alarm. Nah, ini dia di sini ada untuk penyimpanan nih. Dan ini ada tuas untuk kap mesin. Nanti kita buka seperti biasa di akhir video. Dan kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini kuncinya nih, colok model biasa. Sekarang gue bakal masuk ke dalamnya. Ya sedan gitu ya, rendah gitu lah biasa. Nah, setirnya dia seperti ini ya. Dia setirnya model four spoke ya, 4-spoke steering wheel atau 4 palang. Tapi dia di sini nggak ada steering switch ya, karena dia tipe J. Dan dia baiknya sudah airbag. Nah, setirnya ini mengingatkan kita pada setirnya Grand New Kijang Innova.
yang tipe G terutama ya, karena tipe G modelnya juga masih kayak gini dan belum ada steering switch juga. Nah, untuk kuncinya sendiri dia juga mirip sama Innova dan juga Fortuner generasi pertama nih. Seperti ini dengan 3 tombol, dan ini enteng banget. Ini nggak ada immobilizernya nih kemungkinan nih. Oke, kita colok di sini. Kita nyalain sekalian ya. Ya, kira-kira seperti itulah mesinnya. Oke, kita lanjut ke speedometer. Di sini dia ada untuk tachometer sampai 8000, speedometer sampai 240, dan di sini ada odo. Nah, ini untuk ngaturnya dari sini nih. Ada trip A ya, ini trip B, dan ini balik lagi ke odo karena dia tipe J, standar banget cuma ada itu. Dan di sini ada untuk jam, dan ini untuk ngatur jamnya ini. Oke. Sini ada untuk suhu mesin dan juga untuk BBM ya. Oke. Untuk setir tadi ya, gue lupa nyebutin, dia di sini sudah tilt dan juga teleskopik. Nah, tuh, jadi walaupun dia tipe terendah udah dapat teleskopik juga. Gimana, emang agak seret. Dan untuk klaksonnya kita nyalain. Nah, dia modelnya sudah diganti model keong ya klaksonnya. Oke. Lanjut ke atas, di sini ada sun visor, tapi nggak ada apa-apanya ya. Di sini juga nggak ada hand grip. Terus di sini dia ada untuk lampu kabin, masih bolam semua. Dan ini untuk spion tengah dia sudah ada night view. Oke. Dan di sini ada kisi AC dan juga lampu hazard. Oke. Kira-kira seperti ini. Dan juga di sini ada untuk audio ya. Dia audionya double din, tapi sayangnya baru bisa CD sama radio. Dia belum bisa USB, apalagi Bluetooth. Jangan ngarep deh, ini mobil lama. Oke, kita lanjut ke AC. Karena dia tipe J, AC-nya masih model puter. Dan walaupun dia model puter, dia lengkap loh. Nih, ini ada defogger belakang nih. Terus ini arah semburannya juga lengkap. Dan ini ya cuman sayangnya nggak ada heater ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Indonesia kan panas. Lanjut ke sini, dia ada storage dan juga ini untuk power outlet, dan juga buat lighter juga bisa ini. Oke. Nah, di sini juga ada penyimpanan nih ternyata nih. Ini buat nyimpan HP bisa nih. Dan ini juga ada, dan ada hooknya juga nih. Ya lumayan lah kalau buat beli apa, lagi beli es teh apa beli makanan gitu kan, cantelin situ aja nggak apa-apa. Oke, lanjut di sini untuk transmisi dia manual ya, seperti yang gue bilang tadi. Dia 5 speed biasa. Nah, cuman sayangnya untuk mundur dia nggak ada parking sensor ya, karena dia tipe J, tipe terendah. Dan di sini ada park brake. Park brake-nya di sini model mekanikal ya, alias model manual, model rem tangan otot. Lanjut ke sini, dia ada cup holder juga. Nah, kan bener kan kata gue tadi, di situ udah 3. Terus di sini ada berapa? 2. Oke, nanti gue liatin lagi di belakang dah. Lo mesti tambah kaget. Lanjut ke sini, ada glove box, dan ini ya lumayan lah. Ya normal, tapi tidak sedalam Innova ya. Asli Innova glove box-nya dalam, gak bohong gua. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi gua lupa. Untuk tuas lampu, ya dia standar. Dan ini lampu sen biasa standar. Wiper sini juga standar ya, nggak ada wiper belakang. Tapi dia sudah intermittent, cuma dia nggak bisa diatur interval waktunya. It's okay, mobil lama wajar, tipe terendah. Nah, ini yang istimewa. Ini yang istimewa dari Altis, dari generasi pertama. Ini yang gue suka. Dashboardnya udah soft touch. Nih, ini ngap. Ya, cuman ada sobek ya, wajar lah, mobil lama, mobil harian lagi. Sini soft touch sampai ke sana. Tuh, ini soft touch semua loh ini. Oke. Gue rasa di sini cukup ya. Sekarang gue bakal lanjut ke belakang. Ini gue buka aja. Oke, sekarang gue bakal masuk ke belakang. Nah, untuk door trim belakang, ini dia juga sudah soft touch nih. Oke, dengan warna yang sama ya. Dan ini, wow, ini coba ya. Ini bisa buat 600 mili. Di sini bisa yang ukuran segini, ini juga bisa.
Jadi ini bisa 3. Dan ini buat air mineral gelas bisa juga. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini untuk joknya dia seperti ini ya, untuk jok belakang. Sekarang gue bakal coba masuk. Dan ini adalah posisi nyetir gue. Itu tadi kayak, oh enggak. Tadi udah gue mundurin ya. Kalau posisi nyetir gue paling nanti jadi ya kurang lebih segini lah. Ini kalau dimundurin habis ya habis, mentok, nggak bisa. Ya, tapi intinya nih mobil lumayan lega lah. Oke, kita coba yang di sebelah kiri ya. Nih, lega. Ada 1 jengkal lumayan. Dan untuk headroom berapa nih? 3 jari doang nih. 3 jari. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut di sini ya. Tengah sini dia ada asbak. Dan ini ada tunneling ya. Walaupun dia sebenarnya dia menggerak depan alias front wheel drive, tapi sini ada tunneling. Tapi nggak terlalu tinggi, but it's okay, nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada armrest. Nah, ini juga bisa dibuka buat cup holder. Tapi ini udah agak seret. Tuh kan, apa gue bilang? Di situ tadi ada bisa 3. Di sini 2. Terus di sini juga bisa 3. Nanti gue bakal ngitung jumlah cup holdernya ada berapa. Nah, ini bagusnya nih. Dia yang tengah udah dapat headrest model pisah nih. Nah, jadi ini 3-3-nya model pisah sama kayak yang di depan ya. Oke. Sekarang, oh iya, ini dia seat back pocket. Dia ini kayaknya retriman sih. Ya, ini hasil retriman dari si kursi. Oke. Dan di sini untuk hand grip dia model ini ya, lipat. Oke. Ini juga model lipat nih yang depan. Tapi biasa mobil tuh Pak. Udah ngondoy. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini ada lampu kabin juga, cuman dia masih bulam. Dan ini layout dashboardnya kalau dari tengah nih. Oke, gue bakal ngeliatin cara ngelipatnya ini gimana. Jadi untuk ngelipatnya ini ada tuas, tinggal ditarik aja. Waduh, agak seret. Ya, agak seret ya, pokoknya gitulah. Jadi dia bisa dilipat nanti di sini dia 40 dan di sana dia nanti 60. Jadi 40-60 gitu ya. Oke, gue rasa cukup untuk bagian tengah, bagian belakang maksud gue, karena dia cuma 2 baris ya. Sekarang gue bakal liatin ke bagasi. Nah, cara ngebuka bagasi tadi gue lupa nyebutin. Buka bagasinya itu ada 2 cara. Yang pertama itu caranya dari sini, di dekatnya ini tuas untuk bensin yang gede ini kita tarik. Nah, terus nanti yang kedua itu nyolok dari belakang, tapi gue lewat situ aja. Nah, sebelum ke bagasi gue liatin dulu ke sini, dia peleknya sama ya kayak yang di depan, dan juga ukuran bannya juga sama, cuman dia sayangnya dia masih tromol. Oke, nggak apa-apa, kita ke belakang. Nah, ini untuk rear lamp ini unik. Karena apa? Dia sudah LED nih. Dia titik-titik LED di tahun 2008. Wow, bisa dibilang pelopor juga sih. Dan ini lampu senya cuman masih bolam. Dan sayangnya dia warnanya oranye gini. Mikanya nih oranye. Oke. Dan di sini untuk lampu mundur warnanya putih. Ini ada 2. Nah, cuman kalau di tipe G sama tipe V dia di sini warna merah. Buat apa? Buat rear fog lamp. Tapi karena tipe J ini tipe terendah, jadi dia nggak ada. Jadi nggak apa-apa lah. Nah, sini ada reflektor juga nih. Oke, ini tadi yang gue bilang, kalau mau dari sini juga bisa nyolok dari sini. Sekarang gue bakal buka nih. Untuk bagasi seperti ini, dia cukup lega ya. Dan untuk ban serep dia ada di sini. Cuman, oh iya, ini ketutup koran. Itu sebenarnya dia ukurannya udah full size. Dan ini dia belum tercover ya untuk bagasi, jadi ya masih rangka gini aja. Oke, kayak gitu. Dan oh ya, dia di sini BTW tadi ada subwoofernya ya. Tuh,
Mana nih? Nah, ya pokoknya di dalam situ tuh ada. Oke, sekarang gue bakal tutup. Nah, oh iya, karena dia tipe J tadi yang gue bilang, dia nggak dapat parking sensor. Oke, nggak apa-apa lah. Lanjut ke sini, dan ini untuk bensin ya, tangki bensin seperti biasa. Dan ini untuk sebelah kiri. Nah, ini contohnya ketika terisi 3. Ini 2 di sini, ini 3. Jadi kita anggap aja di sini dia ada 3, di sana ada 3, di sini ada 2, di depan ada 2, sini ada 2, di tengah juga ada 2. 2 2 2 6 3 2 3 6 8 8 tambah 6 14. Gila juga ya, lumayan ya untuk mobil tahun 2008. Dia cup holdernya banyak banget. Oke, lanjut ke depan. Nah, untuk depan dia sama ya seperti yang di Suzuki Driver, jadi nggak usah gua sebutin. Oke, cuman dia di sini nggak ada seat adjuster ya, dia cuma ada recline. Oke. Nah, untuk depan ini kira-kira seperti inilah. Dan untuk glove box ini kayak Innova nih. Dia di sini ada, dan ini kerennya. Wow, sudah soft opening tahun 2008 dan ini tipe terendah. Keren. Oke, tutup lagi. Oh iya, cuman di sini dia plastik nih. Dan di sini dia ada untuk vanity mirror. Oke. Dan ini tadi yang gue bilang udah ngondo ya. Oke, nggak apa-apa. Gue kira sih cukup. Oh iya, tadi gue udah lupa untuk seat belt. Dia sudah ada seat adjuster deh di depan ya, di passenger dan juga di driver. Oke. Sekarang gue bakal liatin kap mesinnya. Oke, untuk kap mesin ini ada di sini ya, tuasnya. Nih. Oke. Nah, nih bukanya tuh dari sini. Nah, ini untuk mesin dia menggunakan mesin bensin 1800 cc dengan tenaga 132 horsepower dan juga torsi 170 Nm. Dan ini dia 4 silinder ya. Dan ini masih single VVT-i. Nggak kayak di Grand New, karena kalau Grand New Corolla Altis dia sudah dual. Oke. Dan ini untuk ABS-nya nih. Nah, ini nih. Nah, itu ABS-nya di situ. Oke. Gue bakal ngegas mobilnya kayak gimana suaranya ya. Oke, jadi gue bakal ngegas mobilnya untuk dengerin suara mesinnya ya. Oke, kira-kira kayak gitulah untuk suara mesinnya. Sekarang gue bakal matiin mobilnya. Gue rasa cukup. Oh ya, untuk speedo dia belum Optitron ya. Oke. Oke ngap, para ngabers dan ngaberswati. Jadi gitu aja untuk review Toyota Corolla Altis tahun 2008 tipe J manual dari gua. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang kelewat atau ada yang kurang, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oh ya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Oke? And see you. Goodbye.